Pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salve, shalom lem, Om Swastiastu, Wedi Dongchen, nama budaya. Salam kebajikan buat semua. Rahayu untuk Indonesia kita tercinta. Teman-teman semuanya, Bung Karno pernah bilang, ya, kalau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen jangan jadi orang Yahudi. Kalau jadi orang Hindu jangan jadi orang India. Tetaplah menjadi orang Indonesia. Ya. Karena gini, kenapa saya perlu sampaikan pembahasan ini, teman-teman? Karena kadang-kadang dalam keberagamaan kita di Indonesia, kadang-kadang boleh nggak saya ngomong apa adanya, kita ini went too far, teman-teman. Terlalu jauh, sehingga yang timbul hanya satu, fanatik buta, ya, fanatik buta. Yang kedua adalah kita menjadi pengikut secara buta atau terjebak dalam praktik taklid buta, terjebak dalam iman buta, gitu loh. Jadi ya, kita dengan mudah menganggap orang tersesat lah, inilah, itulah, apa segala macam gitu. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Di semua agama ada yang level-levelnya kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita jadi terlalu jauh dalam hal itu gitu loh. Ya memang dalam iman menurut agama masing-masing itu memang harus kuat, harus teguh. Kepercayaan kepada Tuhan, kalau bagi Islam Allah Subhanahu wa taala, memang harus kuat, ya. Tapi bukan berarti buta gitu loh. Karena nah inilah, ya, saya pikir di agama yang di luar Islam itu juga mungkin memiliki konsep hablum minallah, hablum minan nas, ya. Berhubungan baik dengan Allah, dengan Tuhan, dan berhubungan baik dengan sesama manusia gitu. Kalau di Kristen itu, kalau saya nggak salah, kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu gitu. Hampir mirip itu dengan konsep hablum minallah dan hablum minannas di agama Islam. Hampir mirip atau serupa lah. Allah alam besar, saya kurang tahu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman, ya. Jadi untuk apa gitu loh kita mengapi-apikan bahwa kita nih harus ini kayak gitu. Ada ya memang yang orang tuh kayak ekstrim banget gitu. Ada sebenarnya yang diksi-diksinya seperti itu. Ada sebenarnya. Ada. Gitu. Kitanya aja yang nggak nyadar. Dan kalaupun nyadar, kita nggak memberikan perlawanan terhadap diksi-diksi yang ekstrem seperti itu. Kalau kitanya sadar dan punya pemberi perlawanan terhadap diksi-diksi yang ekstrem seperti itu, ya, insya Allah deh, lama-lama orang nggak akan betah beragama dengan cara-cara yang ekstrem seperti yang sudah-sudah. Saya singgung lah, misalkan di Kristen ada orang yang sampai, wah ini apa, kalau sampai ini nanti Indonesia bukan menjadi negara yang dijamah oleh Bapa Suci Tuhan Yesus gitu, misalkan. Kalau Indonesia tidak mengakui Israel, ya kan, nanti Indonesia tidak menerima berkat dari
dari Yesus dan sebagainya. Ini kan udah ekstrim banget, ini kan udah went too far. Kalau yang Islam kita tahu sendirilah. Oh kalau ini masih kamu tuh sesat kalau kamu masih pajang foto di Songo ini untuk bla 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 dan sebagainya. Kamu ini tidak ikut ini sunnah bla 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 bla. Ya kaum takfiri lah intinya kayak gitu. Kita udah pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu ya. Kita udah pernah bahas itu beberapa waktu yang lalu ya. Termasuk yang kemarin itu yang ngamuk masalah Paus Francis ya, diajak masuk ke dalam Masjid Istiqlal oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, yang kebetulan sejak Oktober 2024 yang lalu diangkat sebagai Menteri Agama sampai nanti tahun 2029 Oktober, Kabinet Merah Putih ya. Itu kan orang yang kayak gitu ngamuk ya kemana-mana gitu kan. Ya saya menggunakan diksi yang lebih netral. Kalau memang secara akidah jelas nggak boleh, tapi kan itu konteksnya adalah kemanusiaan, humanity. Konteksnya itu adalah humanitarian, kemanusiaan. Kita pandang dari sisi apa dulu? Kalau kita pandang dari sisi akidah jelas gak boleh yang seperti itu. Tapi kalau kita pandang dari sisi muamalah, dari sisi kemanusiaan, ya gak masalah. Toh Masjid Istiqlal itu kan juga terbuka bagi para turis-turis asing yang bukan Islam itu selama ya menyesuaikan diri lah ya, karena itu tempat ibadah. Lagi pula kalau mau berkunjung kan juga pasti ada pemandunya, ada guide-nya, dan kalau pakaiannya kurang tidak sesuai pasti akan dipinjamkan pakaian yang lebih sesuai. Dan mereka juga tidak ke ruang salat kan, tapi ke ruang-ruang yang tidak untuk salat kan. Begitu juga waktu Paus Francis kemarin datang ke Masjid Istiqlal kan juga bukan ke ruang salat, tapi kan di luar dari ruang salat dari Masjid Istiqlal gitu loh, ruang utama salat maksud saya gitu ya. Orang ngamuk mana-mana, wah segala macam, kayak nggak senang gitu. Itu tuh orang-orang seperti itu teman-teman. Itu tuh orang-orang yang kalau saya boleh bilang ya, maaf apa adanya saya harus ngomong ya, orang itu tidak mencerminkan akhlak Allah, itu aja. Mereka lupa, mereka sering menyebut kalimat ini, tapi mereka nggak masukin ke hati, mereka nggak masukin ke pikiran, mereka nggak masukin ke perasaan, mereka nggak masukin ke kolbu mereka. Kalimatnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah mereka coba bisa ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Sebagai pengenalan diri Allah tuh sang pengasih, sang penyayang ya, the graceful, the merciful. Merciful, penyayang, pendamai ya. Allah mengenalkan dirinya sebagai the merciful, penyayang, pendamai, pemberi kedamaian, pemberi ketenangan, the grantor of peace, walaupun itu lebih tepatnya di as-salam sebenarnya. Allah mengenalkan itu, dirinya seperti itu. Lah orang-orang modelan kayak yang kemarin ngamuk-ngamuk itu, ya itu cuma bisa ngomongnya doang Bismillahirrahmanirrahim, tapi dalam hatinya kagak, dalam pikirannya enggak. Itulah orang-orang yang terjebak dalam iman buta kepada agama Islam. Itulah orang yang terjebak taklid buta kepada agama Islam. Ya itu biasanya golongan-golongan yang ya, takfiri, wahabi kayak gitu tuh kayak gitu. Mereka kayak udah kacamata kuda aja. Pokoknya kamu pegang Quran Sunnah sampai mati. Jangan kamu pegang selain Quran Sunnah sampai mati. Udah dua itu aja. Kamu pegang itu sampai mati, nanti kamu otomatis dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pala lu peang, gue bilang. Ya, emangnya kitab-kitab ulama itu nggak lu pegang juga dong?
Makanya kadang-kadang saya bilang, ya Allah, ini apa orang-orang kayak gini nih. Dan bukannya apa-apa, makin menjamur. Makin menjamur kalau nggak diberikan perlawanan dengan seperti ini, makin menjamur, teman-teman. Kalau di Kristen mungkin ya nggak seberapa lah ya. Saya akui itu, saya enggak, saya ngomong aja apa adanya. Kalau di Kristen mungkin yang kalangan yang begini-gini ini nih, ya apa, ada cuman nggak terlalu kelihatan lah gitu. Ada cuma nggak terlalu kelihatan gitu loh. Mereka nggak terlalu menonjolkan dirinya di depan umum gitu loh. Ada, sebenarnya ada teman-teman. Yang ekstrem taklid buta gini ada teman-teman. Ada sebenarnya, terutama di Papua. Itu sentranya tuh. Yang seperti itu. Ada sebenarnya ada, cuma nggak terlalu kelihatan aja. Sebab nanti takutnya ya macam-macam lah gitu istilahnya. Yang kelihatan, yang visible memang jelas Islam. Gitu ada di mana-mana, macam-macam. Dan mereka menyebar. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Islam di Indonesia ini, orang Indonesia beragama Islam ini, mereka sebenarnya hanya, boleh nggak saya ngomong apa adanya? Maaf ya kalau bahasanya mungkin agak kasar di sini. Islam in name only. Singkatnya Islam KTP, dah itu aja. Mayoritas orang di Indonesia Islamnya cuma Islam KTP. Islam in name only. Gitu loh. Mereka belum tentu ngejalanin apa yang diperintah oleh hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama Islam, syariat agama Allah gitu kan. Belum tentu dijalanin. Kotor. Belum tentu, saya pastikan belum tentu dijalanin. Ya, paling mereka cuma sekedar taunya yang penting sholat, ya kan, baik sama orang, ya kan, dan seterusnya. Udah cuma gitu, sekedar formalitas doang. Itu pun formalitas mingguan atau enggak formalitas tahunan. Itu aja. Selebihnya they don't live with it. Itulah yang membuat orang tuh jadi kayak dibodohi gitu loh. Kamu jangan ikut ini, nanti kamu akibatnya apa? Udah rendah pengetahuan, rendah wawasannya, rendah pula ininya, kepahamannya terhadap agama Allah yang satu ini, direcokilah oleh mereka. Sementara kita yang mencoba merahmahkan agama Allah ini di bumi penuh rahmah yang bernama Indonesia Raya ini, ya, malah di apa ya gituin lah, dikata-katain lah gitu. Malah dikata-katain ya nggak karu-karuan gitu loh. Seakan-akan cuma mereka doa yang benar. Udah banyak kasusnya, nggak perlu saya sebut lah, banyak itu kejadiannya, nggak perlu saya sebut lah, intinya itu ya, dah banyak, saya bosan nyebutnya. Itulah teman-teman ya. Makanya saya bilang ya, kalau saya dan teman-teman Islam lainnya mungkin ada salah terhadap teman-teman yang lain, saya atas sama pribadi minta maaf atas kekurang berkenaan itu ya. Silakan ya, saya bilang teman-teman jalankan aja apa yang menjadi pijakan keimanan, pijakan keagamaannya, tapi ingat jangan too far. Karena kita masih di Indonesia. Tetap hidup sebagai orang Indonesia. Tetap jalani keagamaannya dengan menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Udah itu aja. Jangan too far. Jangan terlalu jauh. Kita juga yang beragama Islam juga jangan too far. Ya, makanya sebenarnya buat saya Islam Nusantara itu bukan sebuah aliran baru, tapi Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia ini. Yang baiknya kita pertahankan, yang bagus kita jalanin, yang bagus pertahanin, tapi yang nggak bagus kita benerin, bukan malah dihapus, bukan malah dianggap kamu musyrik, kamu segala macam itu.
Kadang-kadang ya Allah saya bilang, kayak Kang Deddy Mulyadi tuh dituduh syirik, padahal beliau cuma sekedar selamatan doang buat kereta kuda tuh, cuma memberikan doa selamat kepada kereta kuda itu. Ujungnya dia berdoa kepada Allah, itu aja. Kok malah dituduh syirik lah apa segala macam, nauzubillah. Ya hati-hati loh, bisa jadi kita yang syirik. Karena kita menuhankan agama, bukan menuhankan Allah. Hati-hati teman-teman kalau ada kayak gitu. Saya kasih amaran aja di sini, ya. Ingat, saya pernah bilang di sini, kesimpulannya, kita itu sukses bukan hanya karena sekedar kita bisa kerja keras, usaha, gigi, semangat, pantang menyerah atau gini. Enggak, teman-teman, bukan hanya itu. Modal kunci sukses paling abadi adalah yang abadi adalah kalau kita bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Kalau kita bisa menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Kalau kita bisa menempatkan diri kita pada tempat yang sesuai dimanapun kita berada, disitulah pintu gerbang kesuksesan, kejayaan, kemenangan itu akan terbuka lebar buat kita. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.